Selamat malam, hari ini saya akan memperhatikan tentang makalah saya yang berjudul Ragam Bahasa. Nah, sebelum saya mempresentasikan makalah saya akan memperkenalkan nama saya dulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, nama saya adalah Ferdinand Tababolon, saya berasal dari Prodi Ilmu Kelautan. Kita akan pelajari tentang ragam bahasa. Tapi sebelum masuk ke ragam bahasa itu sendiri, bahasa itu apa sih sebenarnya? Nah, bahasa adalah arti sebagai suatu sistem berupa bunyi atau lambang yang bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, yang digunakan untuk berkomunikasi satu dengan lainnya. Ragam bahasa sendiri mempunyai beberapa jenis ya. Nanti akan kita bahas. Nah, tapi dalam makalah ini apa sih yang kita bahas? Nah, yang akan kita bahas itu apa yang dimaksud dengan ragam bahasa? Macam-macam ragam bahasa itu ada berapa sih? Terus cara memakai bahasa yang baik dengan benar itu seperti apa? Ragam bahasa sendiri adalah variasi pemakaian bahasa. Ya, variasi. Menurut seorang ilmuwan yang menyatakan bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Ragam bahasa yang bersifat perorangan. Ragam bahasa ini disebut dengan istilah idiolek. Idiolek adalah variasi bahasa yang menjadi ciri khas individu atau seorang pada saat berbahasa tertentu ya. Ragam bahasa sendiri itu biasanya digunakan dalam perorangan atau dua orang ya atau sekelompok masyarakat dalam wilayah-wilayah tertentu. Nah, ragam bahasa sendiri itu ada berapa sih? Ragam bahasa sendiri itu ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah ragam lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan alat ucap dengan fenom sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan ini kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Nah, karakteristik dari ragam lisan sendiri itu adalah karakteristiknya yang pertama memerlukan orang kedua ataupun teman kita buat berbicara. Terus yang selanjutnya tergantung terhadap situasi ataupun kondisi. Biasanya berlangsung cepat dan tanpa alat bantu. Ragam lisan sendiri itu saat kita lagi berbicara seperti sekarang ya. Saya berbicara dan misalnya ada lawan saya yang mendengarkan saya berbicara dan uh, membalas apa yang saya katakan atau ucapkan gitu. Terus ada ragam tulis. Ragam tulis itu kebalikannya dari ragam lisan. Kalau ragam lisan kita berbicara tapi dengan ragam tulis itu kita menggunakan alat bantu ya, alat bantu tulis. Tapi eh, alat bantu tulisnya ya kita harus menggunakan media-media eh, seperti buku ataupun sejenisnya. Karakter ragam tulis itu tidak memerlukan orang kedua ya, atau tidak perlu lawan bicara, tidak perlu lawan bicara. Terus tidak tergantung dengan kondisi ataupun situasinya, terus berlangsung lambat, serta kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Nah, dalam ragam tulis sendiri, kita kan eh, nulis nulis hal di media itu. Karena kita sendiri kita bisa melakukan kesalahan. Kesalahannya itu biasanya kita tidak bakal tahu sebelum kita baca dua kali ya. Jadi biasanya itu terlewat. Beda dengan ragam lisan. Ragam lisan kalau kita salah pengucapannya, lawan bicara kita biasanya membenarkannya ya. Karakter ketentuan dari ragam tulis sendiri adalah memakai ejaan yang resmi, menghindari unsur kedaerahan, serta memakai bentuk sintesis. Terus ada perbedaan antara ragam lisan dan tulisan. Yang pertama adalah tata bahasa. Tata bahasa sendiri dibagi ada dalam ragam bahasa lisan, yang contohnya ini ya sedang baca surat kabar. Lalu kosakata ragam bahasa lisannya, Aryani bilang kalau kita harus belajar dan lain sebagainya.
Ragam bahasa berdasarkan situasi dan pemakaiannya. Yang pertama adalah ragam bahasa baku. Menurut pengertiannya sendiri, ragam bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, di mana pembicara dituntut untuk bersikap sopan terhadap mitra bicara. Eh, ini biasanya ragam bahasa baku dapat kita temui di penceramah atau saat berpidato atau saat seminar atau saat diskusi ya. Karakteristik dari ragam bahasa baku sendiri itu tidak berpengaruh terhadap bahasa daerah atau bahasa asing. Artinya tidak ada campur tangan dari pemakaian dari bahasa-bahasa luar yang mana kadang kita tidak mengerti. Terus eh, kalimatnya tidak terkontaminasi serta rancu. Terus yang terus yang kedua ada ragam bahasa baku. Ragam bahasa tidak baku, ragam bahasa tidak baku adalah kebalikan dari ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku berkode berbeda dengan bahasa baku yang digunakan dalam lingkungan tidak resmi. Dipakai pada suatu situasi santai dengan keluarga, teman, atau dalam lingkungannya. Karakteristik ragam bahasa tidak baku, walaupun terdengar berbeda dengan bahasa baku, tetapi memiliki artinya sama. Dapat pengaruh oleh perkembangan zaman, dapat pengaruh oleh bahasa asing. Digunakan dalam situasi santai atau tidak resmi. Ragam bahasa tidak baku itu ragam ya bahas eh, pengertiannya itu bahasa gaul. Bahasa gaul ya pemakaian dari bahasa-bahasa daerah, bisa juga dari bahasa luar ya. Yang mana yang enggak 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 semua orang mengerti. Hanya dalam lingkup wilayah tersebut yang dapat mengartikannya, dan seringkali ragam bahasa gaul itu mm, mendapat kesalahpahaman karena ketidaktahuan tersebut. Terus ada ragam bahasa berdasarkan cara pandang. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang yang dibagi atas pertama adalah ragam dialek. Dialek itu adalah variasi bahasa pada kelompok masyarakat yang berada pada satu tempat, wilayah, atau daerah tertentu. Contohnya, bahasa yang digunakan oleh orang Jawa berbeda dengan bahasa yang digunakan orang Medan, ataupun bahasa dengan orang desa berbeda dengan bahasa yang dipakai pada orang-orang kota. Nah, terus ada ragam bahasa terpelajar. Ragam bahasa terpelajar digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan, berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam penghafalan kata yang berasal dalam bahasa asing. Misal fitnah, kompleks, vitamin, dan fakultas. Penguturannya tidak berpendidikan itu fitnah, kompleks, film. Ini maksudnya mm, di di tidak sesuai dengan ejaan yang ada. Pemahaman saya seperti itu ya. Tidak sesuai dengan ejaan yang ada. Kalau ragam terpelajar itu sesuai dengan ejaan yang ada ya. Terus ada ragam lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang digunakan dalam sesuatu resmi, seperti dalam pertemuan atau membuat peraturan-peraturan serta undang-undang. Ciri-cirinya itu menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan EYD, menghindari unsur kedaerahan, dan menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Ragam resmi biasanya dibuat dalam pembuatan undang-undang untuk menghindari tafsiran-tafsiran yang tidak perlu, atau penafsiran secara khusus pada suatu yang dituju. Terus ada ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah bahasa yang digunakan dalam suatu situasi yang tak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi, seperti seperti dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, sama dengan bahasa gaul tadi. Terus kita masuk ke dalam ragam bahasa berdasarkan pesan kombinatif atau topik pembicaraan. Ragam politik. Ragam politik sendiri berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata atau mengatur kehidupan masyarakatnya. Lalu ada ragam hukum. Ragam hukum adalah bahasa Indonesia yang cara penggunaan bahasanya khas
dan di dunia hukum. Mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri, oleh karena itu ragam hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah bahasa Indonesia. Ragam hukum Indonesia itu sama tadi dengan ragam resmi ya. Terus adalah ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial sendiri memiliki pengertian didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagai norma atau kaidah yang didasarkan pada kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial membedakan penggunaan bahasa berdasarkan hubungan orang, misalnya berbahasa dengan keluarga, teman akrab, atau sebaya. Lalu ragam fungsional sering juga disebut dengan ragam profesional, merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Contohnya adalah ragam keagamaan, ragam kedokteran, ragam teknologi, dan lain-lain. Semua ragam yang tadi di atas itu memiliki fungsinya masing-masing ya. Terus ada ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik adalah ragam yang digunakan dalam media massa ataupun surat berkabaran atau koran-koran atau sejenisnya. Ragam jurnalistik mempunyai sifat-sifat itu bahasanya padat, selalu berpusat pada hal yang dibicarakan, banyak objektif daripada subjektifnya, lebih banyak unsur pemikiran daripada perasaannya. Lalu ada ragam sastra. Ragam sastra memiliki sifat atau karakteristik subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan emotif. Dalam bahasa yang beragam khusus, terdapat kata-kata, cara penuturan, dan ungkapan-ungkapan yang khusus, yang kurang lazim atau tak dikenal dalam bahasa umum. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi atau perasaan dalam pemikiran, fantasi atau lukisan-lukisan angan, penghayatan batin dan lahir, peristiwa dan khayalan, serta bentuk istimewa. Perbedaan sendiri, ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa sastra banyak digunakan kalimat yang tidak efektif. Lalu ada yang terakhir, yang selanjutnya ada bahasa Indonesia, cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan benar. Bahasa sendiri, bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasinya. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud pada lawan bicara. Ragam bahasa sendiri ada 5. Yang menurut situasinya sendiri adalah ragam beku, menurut situasi hikmat. Terus ada ragam resmi, menurut situasi resmi. Ragam usaha digunakan untuk pembicaraan terpusat, seperti transaksi atau pertukaran informasi. Terus ada ragam santai atau kasual, digunakan dalam suasana tidak resmi atau suasana bergabung dalam teman sebaya ataupun dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam masyarakat. Lalu ada ragam akrab, digunakan antara orang yang memiliki hubungan sangat akrab. Lalu kesimpulan saya di sini adalah bahasa Indonesia mengajarkan masyarakat Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan benar, baik secara lisan maupun tulisan yang sudah akurat. Dan sebaiknya kita memperhatikan dalam penulisan harus sesuai dengan EYD karena penggunaan ejaan ini adalah resmi dalam sebuah ragam tulis. Karena bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa nasional, yang artinya bahasa tersebut merupakan bahasa pengantar sehari-hari, memudahkan kita untuk melakukan komunikasi. Saran saya adalah sebaiknya sebagai penduduk Indonesia kita menggunakan ragam bahasa yang baik dengar, sehingga keberagaman ragam bahasa sendiri tidak punah dengan adanya bahasa yang terkadang jauh dari aturan bahasa yang ada di Indonesia, bahkan bertentangan. Sekian dari saya penjelasan untuk presentasinya. Mohon maaf atas waktu yang telah saya buang, ataupun kalau saya melakukan kesalahan-kesalahan tolong dimaafkan. Sekian dari saya, selamat malam dan dadah.